Halo Mbak Desti. Halo, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Win sudah balik ke Batam. Sudah tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 17 balik ke Batam. Kan rencananya itu kemarin tanggal 15 opening ininya usahaku kan, tapi karena pulang kemarin dapat kabar ibu sakit, akhirnya pulang dulu, mundur, diundur. Gimana di itu? Masih ada kegiatan atau nggak ada di sebelah? Hmm, sebelah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kemarin sempet share-share apa gitu, tapi dibilang suruh silent ya wes lah silent lah. Hmm. Masih pada menikmati ke ininya kayaknya sih masing-masing. Ya, begitulah naik turun Iya. vibrasi, Mm-mm. naik turun Jadi vibrasi. ikut ikut lompat-lompat juga ya. Gimana? Suara Mbak Ikut Desti putus-putus. ikut jumping-jumping juga. Oh iya, benar-benar ikut samping. Baik, sambil menunggu yang lain, kita buka dulu saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para bapak dan ibu di acara kita yang sudah lama tidak kita laksanakan, vakum karena saya dan Pak Agung mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi sekarang kita sudah agak rileks sedikit, kita mulai lagi ya, biar nggak hilang ilmunya, biar bermanfaat juga. Karena ternyata ilmu itu kalau kita pendam justru jadi penyakit. Energinya nggak berputar gitu loh. Mandek mandek di situ aja, nggak ada pertukaran energi jadinya. Seperti biasa nanti setiap Senin malam kalau saya tidak berhalangan, saya akan adakan meditasi. Dan mungkin kalau yang biasa mau jadi meditator, mau membagikan sharing menggantikan saya juga nggak apa-apa gitu. Kita open-open saja. Di Sri Kandi kita tidak membatasi mana yang nggak ada senior junior di sini. Semua kita belajar. Baik, pada malam hari ini tema kita tentang kemelekatan. Ini terutama bagi para perempuan nih, kalau yang namanya kemelekatan tuh sudah pasti. Ya, melekat dengan uang, melekat dengan pasangan, melekat dengan dunia, melekat dengan apapun itu. Gitu. Kita seringnya susah melepaskan itu. Ketakutan-ketakutan kita akan kehilangan sesuatu. Akhirnya apa? Menggerogoti diri kita, menjadi kita ya lebih parahnya akhirnya sakit gitu. Sakit itu kan akibat dari pikiran kita yang overthinking karena takut akan sesuatu, takut kehilangan. Eh, ya Oma melekat dengan anak gitu. Itu saya dulu dulu seperti itu Oma. Saya takut meninggal meninggal terus yang saya pikir anak saya gimana ini kalau saya meninggal muda gitu. Ini sekarang yang masih di Sri Kandi ini masih ada nggak yang takut mati? Ada nggak ketakutan kalau aku mati gitu gimana gitu? Udah nggak ada lah ya. Karena mau Berani cepat mati. atau lambat, Oma sudah pernah mati. Rasanya mati gimana tuh tanya tanya Oma sama Mbak Eka itu tidak semenakutkan itu gitu. Yang bikin takut itu sebenarnya karena kita terlalu melekat dengan dunia gitu. Padahal mati ya mati saja. Ketika kita siap menghadapi kematian, maka kita akan
menjalani kematian itu dengan tenang, dengan indah. Nah, yang bikin kita sakaratul itu karena kita memikirkan, aduh, hutangku siapa yang bayar, aduh, anakku nanti bagaimana, aduh, suamiku nanti kalau aku meninggal menikah lagi nggak, aduh, 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 dan itu terus yang akhirnya ketika kita mau mati, akhirnya sakit. Padahal nggak semenakutkan itu ya, Oma ya. Ya biasa aja. Udah Mm-mm. berani mati. Ketika kita siap gitu, ketika kita siap menghadapi kematian itu rasanya ya indah-indah saja. Toh pada akhirnya semua manusia ini akan mati. Nah, kemelekatan kita kepada dunia ya manusiawi ya, namanya manusia. Apalagi kita didogma dari kecil dengan ajaran-ajaran yang harus begini, harus begitu. Akhirnya itu menjadi apa ya? Kebiasaan, menjadi hal yang membuat kita selalu takut untuk melakukan sesuatu, selalu takut kehilangan. Saya dulu juga seperti Oma, takut kehilangan anak-anak, gitu. Apalagi saya yang dulunya tidak bersama orang tua kandung, gitu, tidak dirawat orang tua kandung. Jadi ketika saya punya anak, saya berjanji bahwa saya tidak akan menyerahkan anak saya pada siapapun. Akhirnya itu menjadi hal yang sangat melekat pada anak. Takut kehilangan anaknya itu luar biasa. Dan itu yang akhirnya membuat kita tidak bisa melangkah gitu. Mau bergerak begini nanti anakku bagaimana ya? Mau begitu nanti anakku bagaimana? Sama seperti ketika mau terjun ke dunia healing dulu. Yang kita beratkan adalah anak. Ternyata ketika kita jalan itu kita bisa juga merawat anak sambil terus berkarya gitu. Siapa bilang punya anak tidak berkarya? Siapa bilang punya anak tidak bekerja? Siapa bilang punya anak tidak bisa keluar? Kan seperti itu ya. Kalau hayalan pikiran kita dulu sebelum melalui proses ini, anak kita pantau 24 jam. Takut jatuh, takut ini, pokoknya takut aja di kepala kita. Padahal tidak. Kita sebagai manusia itu mempunyai spirit masing-masing yang sudah menjaga kita. Seperti yang kita pelajari dulu kemarin ya Oma, bahwa pesan kami ke Oma kemarin bahwa tugas kita sebagai orang tua adalah merawat, mendidik, membesarkan. Anak mau bagaimana itu terserah anak, terserah mereka. Yang penting kita sudah berikan hal yang terbaik. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kemelekatan kita menginginkan anak kita menjadi seperti apa yang kita inginkan. Akhirnya anak kita juga tidak bisa melangkah sesuai keinginannya. Versi kita sebagai orang tua pasti merasa saya melakukan ini kan untuk kebaikan anak-anak. Ya. Menurut pandangan kita melakukan itu untuk anak-anak. Tapi si anak-anak juga menerimanya hal lain. Itu karena ketakutan-ketakutan kita. Banyak sekali yang masih takut akan masa depan anak kita. Padahal, saya kasih contoh saya. Kalau masih takut, saya keluar dari rumah juga, maksudnya pergi merantau itu juga dilepaskan begitu saja. Nggak dimodalin, nggak diapain, ya cuman oke, saya izinkan kamu merantau, gitu aja. Buktinya saya hidup sampai sekarang. Gitu. Karena apa? Karena kita punya spirit masing-masing. Kita punya Tuhan kok. Tuhan menciptakan kita itu bukan begitu saja gitu. Kuciptakan kamu terus dicolkan begitu saja enggak. Bahasanya agak campur-campur ya. Jadi memang kita itu sudah dilindungi juga. Kita punya perlindungan juga gitu. Jadi kenapa kita harus mencemaskan anak-anak kita? Sebagai orang tua kita sudah melahirkan, membesarkan, memberi pendidikan. Besarnya ya terserah. Mereka punya jalan sendiri. Tidak perlu kita ikut andil dalam perjalanannya. Kita cukup mengawasi, kalau belok dikasih tahu jalanmu salah, kalau benar ya didukung. Itu saja. Kemelekatan kita terhadap harta misalnya. Bagaimana kita bekerja mengumpulkan uang sampai enggak tidur, itu yang saya alami dulu ya. Sampai jam 2 malam. Ketika jadi sesuatu, misalnya jadi rumah,
dijual, ternyata uangnya hilang entah gimana gitu. Itu kan sakitnya luar biasa ya. Yang kita ingat adalah bagaimana kita mengumpulkan uang itu untuk menjadi sebuah rumah, menjadi sebuah aset. Dan ternyata ketika itu aset kita hilang, ketika kita masih kemelekatan, itu bertahun-tahun tidak hilang. Sakit hati, akhirnya kebencian kita kepada orang-orang yang dipinjam oleh Tuhan untuk menjadi jalannya kita ketipu, kita fokusnya di situ. Sakit lama-lama. Karena apa? Karena overthinking. Padahal kalau kita bisa melampaui itu, kita sadar bahwa apa yang ada bersama kita semuanya hanya titipan. Dulu kita nggak punya apa-apa, menjadi punya, akhirnya nggak ada lagi. Kalau kita bisa menyadari semua itu hanya titipan, akhirnya kita nggak lagi berada di kemelekatan. Sama, anak itu juga titipan, suami juga titipan, harta juga titipan, seperti itu kan. Kalau kita bisa memahami itu, ya sudah. Kalau waktunya diambil, ya diambil. Sekaya apapun kita, ketika Tuhan bilang, habis, habis. Bagaimana cara kita menghandle-nya? Bagaimana cara kita melepaskan kemelekatan? Yaitu tadi, kita menyadari bahwa apapun yang ada bersama kita, semuanya hanyalah titipan. Untuk meditasinya, cara melepaskan kemelekatan karena kita diserikandi dengan meditasi, bisa dengan meditasi ya. Tapi Anda juga bisa menggunakan afirmasi atau tapping, banyak cara yang bisa dilakukan senyamannya Anda. Karena kita diserikan di meditasi, nanti ketika kita melakukan meditasi, ada beberapa titik yang kita fokuskan untuk melepaskan kemelekatan. Pertama adalah di titik cakra mahkota. Kenapa? Di situ perlunya kita membuka kesadaran terlebih dahulu. Ya, kalau kita nggak berkesadaran, apapun yang masuk, ilmu apapun yang masuk ke kita itu akan mental. Pertama, kita fokuskan di ubun-ubun. Nanti ketika, seperti biasa ya, tekniknya nafas biasa. Nanti saya arahkan, fokuskan di ubun-ubun, rasakan di seputaran situ, rasanya. Kemudian yang kedua adalah di sini, di ajna, di situ adalah pusat pikiran. Kenapa? Karena kita akan meredakan pikiran-pikiran kita. Kenapa? Orang yang kemelekatan itu kan karena dari pikiran ya. Pikiran kita yang overthinking, semua dipikir, semua ditakutkan. Kita terapi di cakra ajna, nanti fokuskan di cakra ajna, kemudian di jantung. Kenapa di jantung? Karena di jantunglah kita suka memendam rasa sakit, ya, kecewa, benci, amarah di situ. Di situ nanti difokuskan di situ supaya kemelekatan bisa pelan-pelan hilang. Yang terakhir adalah di cakra seks. Kenapa di cakra seks? Karena di sana adalah pusat daripada nafsu, keinginan. Ketika kita bisa, bukan berarti kita mematikan nafsu ya, bukan berarti kita mematikan rasa, tapi ketika kita bisa menurunkan hasrat, keinginan kita yang ini keinginan kita yang buruk ya, yang dimaksud ya, itu bisa kita redam. 4 titik itu yang nanti kita fokuskan. Bagi yang di TikTok boleh ya, nanti kalau mau ikut meditasi boleh meditasi di rumah masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada kita mulai saja. Silakan cari posisi yang rileks. Jangan lupa sediakan air putih, air minum untuk diminum nanti setelah meditasi. Carilah tempat yang santai, rileks, nyaman, jauh dari kebisingan. Atau kalau Anda memakai handset itu lebih bagus.
Sebelum kita mulai sesi meditasi, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing agar apa yang kita inginkan pada malam hari ini terwujud. Ingat, kesembuhan bukan dari saya, tapi dari Tuhan semata. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Silakan ambil posisi senyaman mungkin. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Ulang sampai 3 kali. Ketika Anda sudah mulai merasa tenang, silakan bernafas hanya melalui hidung. Nikmati nafasnya, kendorkan seluruh tubuhnya. Letakkan sejenak semua pikiran-pikiran yang mengganggu. Bawa tubuh dan pikiran Anda senyaman dan serileks mungkin. Bayangkan kita berada di satu ruangan yang sama, duduk dalam keheningan, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya. Jika pikiran Anda masih liar, tarik nafas Anda yang panjang lalu hembuskan. Sekarang fokuskan di ubun-ubun Anda. Rasakan energi hangat mengalir berputar. Biarkan energinya membersihkan segala pikiran kecemasan. Izinkan diri Anda untuk menerima hal baru, ilmu baru. Lepaskan belief-belief lama yang selama ini membuat Anda tidak berkembang, membuat Anda sulit menghadapi masalah yang Anda alami. Katakan, aku siap menerima perubahan, kebaikan untuk diriku, masa depanku, kebahagiaanku. Aku mengizinkan spiritku membimbingku menuju jalan yang benar.
Nikmati saja apapun yang Anda rasakan. Sekarang alihkan energinya di antara kedua alis Anda. Rasakan denyutan-denyutan. Ucapkan di hati Anda, saya membersihkan pikiran-pikiran negatif yang selama ini membelenggu, yang selama ini membuatku takut untuk melangkah, membuatku takut untuk mengambil keputusan, membuatku takut untuk menghadapi kenyataan. Aku lepaskan pikiran-pikiranku yang tidak memberdaya. Aku siap menerima pikiran baru, ide baru yang memberdaya untuk diriku masa depanku. Nikmati energinya. Bawa turun energinya ke jantung Anda. Ucapkan dalam hati, aku melepaskan segala rasa sakit hati, dendam, amarah, kecewa, apapun itu yang tersimpan di dasar hatiku, baik ku sengaja maupun tidak sengaja, baik yang baru maupun yang sudah lama terpendam di sana. Sampai aku tidak menyadarinya, ada rasa itu yang membelengguku, yang membuatku hidup dalam kecemasan. Izinkan energi baru, energi cinta kasih merasuk ke dalam hatimu. Sebarkan. Pantulkan kembali energinya keluar. Dan ucapkan, saya menebarkan energi cinta kasih dari jantungku pada siapapun yang ada di sekitarku. Aku melepaskan energi cinta kasih ini untuk kebaikanku dan kebaikan semesta. Biarkan energi kita menyatu. Rasakan sensasinya, nikmati saja. Sekarang bawa turun energinya ke cakra seks Anda. Lepaskan semua ego Anda yang tersimpan di sana.
kesombongan, keangkuhan, yang mungkin dihasilkan dari trauma-trauma yang Anda dapatkan, baik dari masa kecil Anda maupun di masa dewasa Anda. Katakan dalam hati Anda, aku membersihkan semua ego, hasrat yang membuatku menjadi orang penuh ambisi, penuh ego. Aku menggantikan dengan energi murni yang membawa kebaikan untuk masa depanku, keluargaku, orang-orang di sekitarku. Sekarang rasakan energi mulai dari ubun-ubun, asna, jantung, dan cakra sek. Sekarang ucapkan dalam hati Anda, mulai hari ini dan seterusnya, aku berkesadaran. Aku menjadi pribadi yang baru, pribadi yang mudah menerima hal-hal baru, melepaskan segala kemelekatan yang ada pada diriku. Aku yakin dan percaya Tuhan telah menciptakan diriku dengan begitu sempurna. Aku bahagia, aku dicintai, aku dilindungi, aku dihargai, aku dihormati, dan aku disayang. Apapun yang selama ini yang tidak baik berada pada diriku, hari ini aku lepaskan, aku kembalikan ke asalnya, dan aku menjadi diriku yang baru, manusia yang penuh kesadaran, penuh cinta kasih, penuh kebahagiaan. Baik, satukan kedua telapak tangan Anda di dada Anda. Tarik nafas panjang, hembuskan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kita kehidupan, memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Ingatlah, tugas Anda terlahir ke dunia ini adalah menebar cinta kasih. Kembalilah kepada apa yang telah Anda janjikan dulu.
Sekarang nikmati nafasnya, nikmati tubuhnya. Bahwa tubuh Anda kembali rileks, nyaman, tenang. Turunkan tangan Anda. Baik, silakan Anda membuka mata Anda pelan-pelan karena meditasi sudah selesai. Silakan diminum airnya. Oke, mungkin ada yang mau sharing. Mbak Desti, gimana? Ngelek ya? Kok kayak ngelek sih? Iya, jaringannya di sini karena dua Zoom. Karena sudah lama nggak meditasi bareng-bareng ya, jadi terasanya lebih ringan ya, cepat ringannya. Udah, emangnya kalau sendiri nggak meditasi? Meditasi, tapi eh, Oh, lebih cepat ringannya gitu loh. Maksudnya gimana ya? memang. Kal- kalau sendiri itu aku biasanya agak lama kan, sampai sejaman gitu. Cuman kan eh, beda sih, beda ya sih. Iya, karena Ini kan langsung kita langsung ringan. ada ini aja saya tadi tuh kayak batuk nggak berhenti, Hmm. tapi ternyata setelah meditasi ya nggak ada batuk gitu loh. Memang harus harus dikeluarkan energi itu. Kalau nggak dikeluarin, ya itu tadi akhirnya ada aja sumbatan-sumbatan. Iya, aku tadi eh, dari pagi ya agak-agak pegel kan leher kaku banget gitu kan. Terus habis itu pas meditasi tadi kok sakit kepala. Pas yang di atas sama di Ajna itu sakit, tapi udah mulai turun sudah enggak. Jadi udah ada sekarang udah garingan nih. Ini langsung terasa memang. Mm-mm. Mm-mm. Sih. Kalau di aku itu sih rasanya. Karena sebenarnya kalau kemarin kita di sebelah kan belajar menjaga tiga tahta ya. Memang itu yang harus sering kita fokuskan, pikiran, hati, dan nafsu. Ketika kita bisa menjaga ketiga itu, ya apapun yang kita hadapi kita bisa menjalani dengan baik. Nggak ada lagi kemerungsung, nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi eh, kecemasan. Karena selama ini kan kita dikendalikan oleh tiga itu. Kita bisa mengendalikan pikiran, tapi kita tidak bisa mengendalikan hati dan nafsu. Sama saja. Sepertinya simple ya, tapi pelaksanaannya ya luar biasa gitu. Gangguannya itu ada aja. Udah bisa nih nggak marah gitu, tapi masih overthinking. Hasrat kita masih menggebu-gebu. Ini hasrat hasrat tidak melulu tentang hubungan badan ya. Maksudnya dengan sesuatu keinginan yang berlebihan akan sesuatu itu juga juga di situ gitu. Saya sendiri sampai sekarang juga masih terus mengendalikan ketiga tahta itu. Karena ketika itu sudah bisa terkendali, maka kita bisa terhubung dengan high self kita, gitu, dengan spirit kita. Selama ini kenapa kita sulit terhubung dengan itu ya karena ketiga ketiga tahta kita itu tidak kita kendalikan. Apalagi setiap hari kita bertemu dengan kayak Mbak Desti ya bekerja menghadapi dengan berbagai macam klien dengan
begitu banyak karakter gitu. Otomatis godaannya juga luar biasa ya. Kalau di rumah gini kita bisa mengendalikan tiga itu, paling godaannya ya di anak-anak atau di pasangan gitu atau di sosmed. Nah, sosmed juga berpengaruh karena ketika kita nonton apa gitu ya drakor gitu kan kita hanyut tuh ke sana tuh. Itu kan menjadi memori juga, menjadi hal yang mengganggu juga di pikiran kita. Dari mata kita melihat tontonan-tontonan yang seperti itu, mulailah tumbuh rasa uh, entah curiga, entah apa itu sebenarnya dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar gitu. Kenapa kita kalau masih healing wajib menghindari hal-hal seperti itu ya akan rentan kita kembali untuk turun vibrasinya. Nggak usah inilah kita sudah setiap hari melatih untuk ini aja kalau sudah baca berita yang pembunuhan atau apa sadis-sadis gitu kan juga bisa berubah kan, ikut low kan vibrasi kita sama saja. Jadi tetap kita jaga itu karena ya kalau nggak kita sendiri yang jaga ya nggak bisa gitu. Orang lain tidak akan bisa merubah Anda, kita sendiri yang harus menjaga dari hal-hal yang membuat vibrasi kita turun gitu. Halo Mbak Ana, apa kabar? Nah, kemarin itu waktu di Solo, saya dan Pak Agung itu ada rencana kayaknya mungkin akan mengadakan offline karena ya sudah 4 tahun ya Pak. Pak Agung kita ini udah 4 tahun ya. Iya, 4 tahunan. Gitu. Jadi kalau bisa nanti kita mulai adakan offline karena kalau online udah saatnya lah turun gunung. Udah saatnya kita turun gunung. Kenapa sih saya mau juga gitu? Karena kalau di Pak Agung bilang Solo Jogja itu bagus Mbak Win gitu. Ya enggak, why not gitu lah. Karena sekalian gitu, sekalian nyelam minum air kan, sekalian offline saya bisa pulang gitu kan enak gitu. Nanti kita bicarakan lagi Pak Agung yang itu planningnya, planning kita. Jadi ya itu tadi kalau online gini ya kayak kita di grup ya banyak yang anggota grup tapi ketika ada acara begini ya yang hadir ya kita ini yang yang memang sudah siap untuk berproses. Kalau yang lainnya mungkin masih umek dengan dirinya gitu. Karena yang paling berat itu kan mendudukkan diri kita sendiri. Ada aja alasan untuk aku apalah itu ada saja. Sebenarnya yang paling berat itu kan menghadapi diri kita sendiri. Ya kan? Kalau menghadapi orang lain tuh lebih mudah, tapi menghadapi diri kita sendiri itu banyak sekali alasan yang kita buat kan. Itu kembali ke kita masing-masing. Kenapa ada yang healing 6 bulan selesai, ada yang bertahun-tahun nggak selesai gitu. Ya kan? Mbak Desti udah berapa lama Mbak Desti? Saya 2021, 22 Juni 2022. Oh ya, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nggak kelar. 2 Tapi tahun ya. so far, tapi di 2 tahun ini ya lebih baik. Tapi belum kelar memang. Tapi belum kelar. Udah kelar kan? Iya, udah kelar. Cuman yang selempit-selempitan kecil-kecil tuh masih ada. Ternyata Itu kan belum selesai yang repetition ini. aja. Oh, ternyata ini aku masih ada di sini gitu. Suka gitu sih, suka. Ayah, ternyata ini masih keselip di sini Enggak, nih. itu pengulangan-pengulangan aja sih. Sebenarnya udah selesai, Iya. cuman tuh kayak dites gitu loh. Benar nggak ini yang ini udah selesai belum? Bener nggak udah selesai gitu ya? Jadi diulang. Padahal ya sama aja gitu. Sama Hanya aja diulang-ulang. bener sih.
seperti ini ya. Contoh di aku tuh yang pengulangan sering terjadi itu kan sering ketipu. Karena apa? Karena aku terlalu mudah percaya dengan orang. Karena aku selalu menganggap semua orang tuh baik. Akhirnya pengulangan kasusnya ya di situ gitu loh. Eh, ya aku pikir aku baik sama orang ya pasti orang baik sama kita. Toh ternyata kan nggak seperti itu pada kenyataannya. Akhirnya terjadi lagi hal yang sama. Dibohongin lagi. Nah itu ternyata kan hanya pengulangan toh. Sama, hanya beda orang gitu. Hanya beda orang. Berarti belum Tetap lulus lah ya itu. Sama, sebenarnya aku juga sih gitu sudah. ngerasanya gitu. Percaya sama orang, tahu-tahu masih disakitin dari omongannya. Ternyata belum. Ternyata belum gitu. Hmm, Iya kan? Dari situ sih sama. Ternyata perasaan kemarin aku ngadepinnya udah begini deh gitu. Kok ternyata masih datang lagi ya gitu kan. Ternyata aku masih datang lagi meskipun beda orang gitu. Oh ternyata ada selipannya nih yang aku nggak tahu akarnya gitu. Sama sih gitu. Nyari akar lagi. Yang pasti kalau Mbak Lucy, ini Coach apa Wiwin, kabar? kalau Joan. Ya, 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 ya. Gimana? Yang pasti kalau terkoneksi itu biasanya memang karena sefrekuensi sih, nggak jauh-jauh dari situ. Apapun namanya berarti kita di satu rules yang sama berarti kan gitu. Itu pasti terkoneksi karena satu rules, satu frekuensi gitu. Kalaupun misalnya kita hadir sama-sama malam ini di sini berarti memang di satu rules garis yang sama, di frekuensi yang sama Hmm, hmm, hmm. gitu. Iya, itu. Itu Masalah kenapa sembuh dan tidak kemarin tuntas dulu. saya rubah Naon? lagi. Masalahnya yang di grup itu pengennya sembuh, tapi ketika kita ada acara begini nggak pernah hadir. Udah, kayaknya orang ini nggak cocok dengan meditasi. Oke, kita pakai afirmasi kan. Nah, ada beberapa memang yang cocok dengan afirmasi aja gitu, nggak perlu meditasi gitu. Oh iya. Tapi eh, tipe-tipe yang males afirmasi, ya kan repot juga ya. Meditasi nggak mau, afirmasi nggak mau, terus mau sembuh itu terus piye gitu loh. Ibaratnya kita datang ke Pilihan, dokter, ya minum kan ya, obat ya, jangan pilihan. makan ini ya, gitu kan. Ada larangan-larangan yang dilakukan, yang diberitahu sama dokter, tapi ya nggak dilakuin semua. Terus mau sembuh ya piye carane gitu loh. Nah, sementara kita aja dengan sudah melakukan ini aja hantamannya masih luar biasa ya. Kita masih ketemu dengan berbagai godaan-godaan yang dahsyat gitu kan. Hanya saja ketika kita sudah siap seperti ini menghadapi masalah itu ya sudah biasa aja, sudah ketawa ketiwi gitu, enggak. Oh ini datang lagi, oke gitu. Kita bisa menyelesaikan dengan mudah, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kita kan sampai eh, moodnya itu bisa Meruntung, berbulan-bulan. Oh iya kan, kemerungsung, nggak bisa gagal tidur, nggak doyan move on. makan, gara-gara itu gagal move on gitu. Kalau sekarang ya masih ada shocknya itu ada gitu, ketika ada kejadian yang terjadi itu shocknya itu ada. Tapi kalau saya hanya 15 menit saya diam, udah selesai gitu. Kalau dulu, wah itu lama itu bisa nangis berhari-hari, nggak keluar kamar, nggak mau makan, nggak eh, yang jadi korban anak-anak akhirnya karena kita kesel gitu kan. Kalau sekarang biasanya ketika ada hal yang terjadi gitu, 15 menit udah selesai. Saya hanya butuh waktu hening sebentar, udah selesai. Mbak Lucy, apa Karena kabarmu sejatinya sayang? itu, karena sejatinya ini juga kali Coach Wiwin, kalau misalnya kita bersinergi dengan orang yang sevibrasi sefrekuensi itu, sebenarnya dengan ngumpul bareng kayak gini aja tuh udah membantu vibrasinya gitu. Tidak terlalu butuh effort Mm-mm. besar, walaupun misalnya tingkat kesembuhan orang kan beda-beda ya Coach ya. Jadi ya kalau dalam bahasa religion ya berkumpullah dengan orang yang sefrekuensi gitu, kita membantu vibrasi, memperbesar vibrasi untuk penyembuhan healing mental kita sendiri gitu ya, kalau aku bilang gitu. Iya, iya, Duduk iya, iya. bareng. Karena kan kayak kemarin gitu, siapa? Si Anggun kalau nggak salah tuh lebaran tuh ke rumah. Jadi dia tuh beberapa hari itu asam lambung. Ya hanya ke Hmm. rumah ngobrol gitu. Tiba-tiba pulang
makan ayam penyet pedas udah nggak sakit, terus baru ingat, loh iya ya berapa hari ini kan aku nggak bisa makan pedas gitu. Jadi WhatsApp, "Cikgu," katanya, "aku habis dari rumahmu langsung sembuh." Emang ngapain? Kan aku asam lambung selama ini. Jadi cuma ngobrol doang karena mungkin vibrasi kita sudah enak gitu ya, bagus. Akhirnya dia bisa dengan sendirinya itu tanpa diapa-apain gitu, tanpa diapa-apain. Langsung seperti itu. Benar, berkumpul dengan yang sevibrasi, menaikkan level Mm-mm. energi ya Kak sih, gitu. Semangat. Semangat. Oke, ada yang lain? Mbak Ana, apa kabar Mbak Ana? Ini Mbak Ana ini yang orang Batam aja sama aku nggak pernah ketemu loh. Oh, ketiduran kayaknya ini. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, saya akhiri sampai di sini. Pak Agung, hari apa ngisinya Pak Agung? Tetap Rabu? Kamis. Oh, Ini Kamis. Senin Ya, ya, seperti Kamis ya. Ya. Seperti biasa, nanti setiap Senin meditasinya bersama saya. Kalau hari Kamis, Pak Agung mungkin dengan tema-tema lain, ya. Jadi Pak, yang kemarin itu apa? Apa? Apa yang mau Bapak bawakan kemarin? Lupa saya. Oh, Blueprint. blueprint. Human design. Ya. Human design. Nanti sesekali Pak Agung akan bawakan human design itu karena bagus juga sih untuk melihat kita itu apa sih, kita itu sumbatannya di mana. Menggunakan human design itu juga Ya. bagus. Di hari Kamis biasanya Pak Agung ya. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabatku, dinda-dindaku, dan Pak Agung terutama yang sudah membimbing kita, sudah membawa saya tentunya sampai seperti saat ini. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih. Terima kasih Mbak Wiwi. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima makasih kasih semua. semuanya. Bye-bye.